ini korban kami untuk 2 orang 1 ekor kambing, nggak boleh, namanya cuma 1. Ini sapi untuk kami 10 orang 20 orang, nggak boleh, nama mesti cuma untuk 7 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahimur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karim al-musalli alaihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina tawaffahum bi qalbin salim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da billahi minasyaitonir rajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah wa qala aidan inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qadha bi kabshayn amlahayn aqranayn zabahahuma bi yadihi wa sama wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihi wa qala aidan ma 'amila ibnu adam yawma al-nahri min 'amalin ahabba ila Allah ta'ala min iradati ad-dar wa innaha latati yawmal qiyamati bi duniha wa adlabiha wa inna ad-dar la yaqa'u min Allah bi makanin qawla an yaqa'a min al-ardi fahimu biha nafsan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, imam masjid yang hadir di majelis yang mulia ini, dan bapak-bapak ibu hadirin wal hadirat yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, insyaallah kita yang hadir semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di malam ini kembali kita syukur pada Allah Ta'ala yang memberi taufik pertolongan kepada kita semua sehingga di malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan cara berjamaah. Ini anugerah yang sangat mahal, tak ada anugerah yang lebih tinggi melebihi anugerah agama. Maka mari kita syukuri anugerah ini, berharap semoga dengan kita selalu bersyukur, Allah Ta'ala selalu istiqomahkan kita di dalam ketaatan. Semoga selalu diberi taufik untuk mengamalkan agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di malam ini kita kembali duduk sejenak memperpanjang i'tikaf sampai sholat isya. Jangan lupa niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati saya niat i'tikaf di masjid sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf malam ini kita beralih pembahasan sedikit tentang pembahasan kurban atau udhiyah dalam bahasa Arab, pembahasan kurban. Karena tak berapa lama lagi, bahkan tak sampai 1 bulan, Juni, awal Juni tanggal 6 jadi kurang lebih, tergantung juga mengikuti keputusan pemerintah. Kita insya Allah akan melewati hari raya Idul Adha atau juga dinamakan hari raya kurban. Nah, di dalam Idul Adha ada beberapa amal yang luar biasa. Di antaranya di dalam satu hadis Nabi bersabda, tidak ada amal daripada Ibnu Adam, tak ada amal manusia ini yang lebih dicintai oleh Allah di hari Nahar, hari Idul Adha. Tak ada amal yang lebih tinggi, lebih hebat, yang lebih dicintai Allah min iratil jabal, melebihi
mengalirkan darah di waktu itu, kurban. Itu amal yang paling tinggi. Dan kata Nabi, sesungguhnya hewan-hewan kurban itu akan datang sempurna, didatangkan baik dengan tanduk-tanduknya sekalian, tak akan kurang itu nanti di akhirat. Dan sesungguhnya kata Nabi, darah itu pahalanya akan sampai lebih cepat kepada Allah sebelum darah itu sampai ke tanah. Saking cepatnya amal kurban itu diterima, nyembelih itu dalam keadaan berbaring, belum darah itu sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biha nafsan, maka gembirakan, senangkanlah hatimu kata Nabi dengan berkurban untuk Allah. Jadi ini amal penting, jangan sampai kita lewatkan. Sebisa mungkin kita usahakan, apalagi kesempatan masih terus terbuka lebar. Nah Bapak Ibu, kurban ini karena pentingnya, maka kita ulang kembali setahun sekali amal ini. Nah kita malam ini membahas sedikit tentang tata cara kurban atau fikih yang berkaitan dengan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita, termasuk di Riau, di Pekanbaru, ada Ustaz Uas, Ustaz Abdul Somad juga menulis buku, kalau tak salah judulnya 33 tanya jawab masalah kurban. Itu dijual. Nah, kalau mau baca itu untuk tambah wawasan sangat bagus. Ataupun buku-buku yang berasaskan, berlandaskan dengan fikih mazhab Syafi'i, supaya kita tak bercampur aduk di dalam amal. Nah malam ini kita hanya membahas secukupnya waktu. Nanti seperti yang disampaikan tadi, 10 menit sebelum Isya, insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kurban ini yang pertama perlu kita tahu tentang hukumnya. Hukum kurban, mayoritas para ulama menghukumi kurban itu dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, atau bahasa lain sunnah yang hampir wajib. Dia tak wajib memang sunnahnya, tapi sunnah muakkad yang sangat-sangat ditekankan, sebisa mungkin dibuat. Sebahagian ulama, tadi jumhur mengatakan sunnah, sebahagian ulama mengatakan kurban itu wajib. Nah yang mengatakan wajib ini adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi bagi yang sudah cukup syarat yang disampaikan Imam Abu Hanifah, tentu syarat yang menurut beliau tercukupi itu syarat-syaratnya, maka wajiblah korban untuk orang tadi. Tapi jumhur diantaranya mazhab kita, Imam Syafi'i mensunnahkan seseorang yang sudah mampu untuk berkurban agar dia berkurban di waktu Idul Adha ditambah 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Kemudian kurban itu karena hukum sunnah, maka berarti dia tidak bisa beralih menjadi wajib kecuali dinazarkan. Hukumnya sunnah. Bisa gak jadi wajib? Bisa, kalau memang nazar. Seperti ungkapan perkataan seseorang, ada orang mengatakan saya nazar tahun ini untuk berkurban, nah langsung berubah hukumnya jadi wajib. Dan kurban itu kalau wajib agak ada hukum perbedaan. Kalau memang kurbannya sudah berubah menjadi wajib, maka nanti bagi orang yang berkurban termasuk keluarganya tidak diperbolehkan memakan daging kurban itu. Wajib semuanya disedekahkan. Nah yang kita umumnya buat itu kan karena kurban sunnah. Nah kurban wajib kan memang jarang. Bahkan mungkin seumur-umur kita belum ada jumpai orang yang kurban wajib. Yang menazarkan nanti punya hukum berbeda. Dia tak boleh memakan daging kurban itu bagi yang kurban nazar, termasuk keluarganya, mesti dia bagikan daging itu semua kepada orang lain, tentu terutama yang mendahulukan fakir miskin. Kemudian di antara hal yang berkaitan kurban yang penting, kurban itu dianjurkan untuk siapa atau diperintahkan untuk siapa? Yang pertama tentunya Islam orangnya. Yang kedua dia sudah baligh. Yang ketiga berakal, dia gak gila, sudah baligh, nah itu diperintahkan. Dia Islam,
juga diperintahkan. Merdeka dia diperintahkan. Rasyid, cerdas, sudah layak untuk mengelola hartanya. Dan yang terakhir tentu mampu. Mampu maknanya dia punya harta lebih di waktu itu, di malamnya, di harinya, hari raya Idul Adha, punya kelebihan sampai mampu membeli 1 ekor minimal kambing, maka dianjurkan kurban kepada dia. Jadi perintahnya tadi untuk orang Islam berakal, baligh, cerdas, mampu mengelola harta, dan memang mampu untuk berkorban. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang tak terpenuhi syarat ini, ya tentu tidak diperintahkan, termasuk orang yang kafir, orang yang tak Islam. Nah, ini mungkin bagi kita tak terlalu panjang untuk membahas, tapi secara praktek kadang ada beberapa orang non-muslim yang kurban. Nah, biasanya di sini ada beberapa masjid yang saya isi, termasuk di apa itu namanya, Koki Sunda. Jalan Sudirman itu di belakangnya ada masjid. Nah, mereka pernah waktu itu dalam kajian sesi tanya jawab nanya, Ustaz, di masjid kami ini setiap tahun itu ada orang yang tak Islam, non Muslim, selalu bahasanya dari mereka tentu menurut mereka kurban. Jadi ada dealer di depan itu kan bukan orang Islam. Tiap tahun tuh ngasih 1 ekor sapi ke masjid. Bagaimana hukum korbannya? Ya secara hukum Islam kita ya tak sah. Tapi kalau menurut agama dia, ya urusan dia. Tapi secara hukum agama kita itu bukan kurban. Nah, terus bagaimana? Boleh tak? Ya boleh aja. Malah dengan cara begitu itu agak longgar. Itu bukan korban, bukan daging kurban. Nah, yang seperti ini bisa menjadi solusi banyak hal. Silahkan, karena ini oleh orang Islam sudah dia beli. Nah, di situ mau dimasak-masak segala macam, mau dibagi kepada siapapun itu tanpa ada aturan hewan kurban, itu jadi longgar. Silahkan. Tapi dalam hukumnya secara aturan agama kita itu tak bisa dikatakan kurban, karena kurban itu hanya diperintahkan kepada orang Islam. Nah, mereka orang-orang yang di luar Islam kalau berbuat baik itu Bapak Ibu, ya tentu nggak bisa dikatakan amal soleh dalam agama kita, tapi dikatakan kalau mereka berbuat baik itu kebaikan-kebaikan mereka itu langsung Allah balas di dunia. Sehat, umur panjang, rezekinya longgar. Nah, itu orang-orang yang tidak Islam itu semua Allah langsung segerakan balasan kebaikan mereka itu di dunia. Tentu ada kebaikan untuk mereka, tapi bukan dari segi perintahnya tadi. Jadi kalau tak Islam, amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Bagi orang yang hendak berkurban, dimakruhkan untuk memotong kuku, memotong rambut, menghilangkan bulu-bulu yang ada di tubuh, mulai dari masuknya bulan Zulhijjah. Nah, ini penting bagi kita di antara Bapak Ibu yang niat kurban. Sunnah untuk menahan diri. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah itu, tentu masuknya 1 Zulhijjah itu dari malam. Anjurannya jangan kita potong kuku, jangan kita potong rambut ataupun menghilangkan bulu-bulu yang ada di badan ini, kecuali nanti setelah kita menyembelih hewan kurban kita. Ya tentu kalau makruhnya mulai 1 Zulhijjah, ya di akhir 1 hari sebelumnya potong rambut, potong kuku. Jangan pula sudah sebulannya belum, 1 bulan sebelumnya ada potong kuku, itu jadi hantu akhirnya. Udah ditambah pula 10 hari. Jadi atur. Ini banyak hikmahnya. Diharapkan di antara hikmahnya Bapak Ibu, dengan cara kita berkurban di 10 Zulhijjah itu disembelih hewan, kemudian kita juga merapikan diri, potong kuku, ada mungkin bulu-bulu rambut di badan ini, sehingga bukan hanya kurban saja, badan kita pun kotoran-kotoran yang ada itu juga ikut kita hilangkan, seolah-olah berharap dosa-dosa pun semua diampuni oleh Allah. Itu harapannya. Jadi memang Nabi memerintahkan kalau sudah masuk bulan Zulhijjah akan tahan diri untuk tidak mengerjakan potong kuku dan menghilangkan bulu-bulu yang ada di badan kita. Tapi itu bukan haram, hukumnya makruh, tak baik, ditahan dulu, sunnah untuk nahan diri. Kemudian waktunya kurban. Kapan waktunya kurban?
Bolehnya menyembelih hewan itu mulai kapan? Bolehnya mulai menyembelih hewan kurban itu waktu masuknya adalah dengan terbitnya matahari di hari Idul Adha, atau nama lain hari Idul Adha itu hari Nahar. Terbit matahari, tapi belum boleh langsung. Lewatkan dulu seukuran sholat 2 rakaat dan dilewati seukuran khutbah singkat. Khutbah singkat itu nggak sampai 4-5 menit, 5 menit cukup khutbah. Yang dihitung khutbah minimal, jadi melewati 2 rakaat matahari terbit, dilewati dengan 2 rakaat, yang dimaksud 2 rakaat itu nanti sholat Idul Adha-nya, kemudian dilewati dengan khutbah. Nah, kalau sudah terlewati waktu seukuran itu, walaupun nanti orangnya nggak sholat juga nggak ikut khutbah, tapi waktunya sudah terlewati seukuran itu, kemudian dia menyembelih hewan kurbannya, maka sudah dihukumi sah, hewan kurban itu dianggap hewan kurban. Tapi kalau dipotong sebelum itu, maka dianggap hewan sembelihan biasa. Ya tetap halal, tapi bukan hewan kurban. Apalagi kok dipotong sebelum harinya. Jadi masuknya ketika mulai matahari terbit di hari Nahar, lewati seukuran 2 rakaat, lewati juga ditambah seukuran khutbah singkat. Nah, kok ada yang memotong hewan kurban setelah itu? Sekarang kalau tak salah 6/3 ya. Terbit syuruk, terbit matahari 6/3. Tambahkan 2 rakaat sholat 5 menit. Tambahkan lagi khutbah 5 menit, 10 menit. 6/3 tambah 10 menit, 6/13 menit. Kok ada yang memotong hewan di waktu itu 6:13, 6:15, lewat dari itu sudah dihitung hewan kurban. Ini waktu awalnya, awal masuk. Dan batas akhirnya adalah di hari terakhir hari tasyrik sebelum matahari tenggelam. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah, selagi matahari belum terbit di hari itu, belum tenggelam, selepas asar dia masih mau motong, sebelum tenggelam matahari masih diperbolehkan. Itu waktu mulai masuk dan sampai habisnya. Binatang kurban tentu yang seperti kita tahu Bapak Ibu mesti cukup umur, maka panitia mesti tanggung jawab. Panitia itu jadi wakil, kalau sudah bersedia menjadi wakil harus siap tanggung jawab dalam semua hal berkaitan kurban, termasuk dalam urusan umurnya hewan binatang kurban. Nah, kalau hewan kurbannya itu onta, mesti umurnya di atas 5 tahun. Onta mesti di atas 5 tahun. Kalau kambing itu ada 2 jenis, ada domba. Kalau domba setahun lebih, masuk tahun kedua sudah boleh. Tapi kalau kambing yang satunya lagi, kambing apa namanya? Kibas. Kambing biasa itu 2 tahun masuk 3 tahun. Atau kambing itu sudah lepas giginya, itu tanda kedewasaan. Lepas giginya. Ya biasanya 2 tahun lebih, 2 tahun masuk tahun ketiga itu sudah lepas. Jadi 2 tahun lebih masuk tahun ketiga. Begitu juga dengan sapi. Yang paling lama umur itu ya unta. Jadi mesti cukup umur. Kalau kurang daripada umur itu, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Termasuk seperti yang kita tahu, tak boleh mengorbankan binatang yang cacat, yang definisinya sekiranya cacatnya itu akan beresiko mengurangi daging dan bentuk binatangnya cacat, itu tak sah. Contoh pincang yang jelas, buta yang jelas, nah itu tak boleh. Kurus yang terlalu kurus nggak boleh dijadikan korban. Tapi kalau pincangnya itu sedikit, maknanya ada nampak sedikit pincangnya, diperbolehkan kata para ulama, selagi misalkan tergambar kalau binatang itu berlari-larian dengan kawan-kawannya, itu masih normal bisa terkejar, itu masih diperbolehkan. Ini kalau dibahas boleh atau tidak, tapi kalau bagus atau tidak pembahasannya. Sah atau tidak? Ya selagi mereka kan pincang, ada yang pincang sedikit, nampak cacatnya juga kan, bahasa kita itu kan cacat. Tapi selagi dia berlari, bermain, masih mampu mengikuti kawan-kawan lainnya, itu kalau dijadikan korban masih sah. Buntung telinga secara total tidak sah, tapi kalau cuma sobek masih sah. Sah atau tidaknya sah, sobeknya telinga
semakin bagus. Nah kalau telinga hilang total nggak boleh. Ada pula binatang tak punya telinga, lucu bentuknya, itu cacat. Tapi kalau cuma sobek diperbolehkan, masih dianggap sah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, binatang yang dikebiri apakah sah dijadikan korban? Sah. Kalau hanya dikebiri. Kemudian hilang tanduk apakah sah? Kalau cuma hilang tanduk sah, karena tidak akan berefek dalam kurangnya daging. Mana yang lebih utama binatang kurban itu, betina atau jantan? Kedua-dua jenis binatang ini, entah jantan ataupun betina, boleh digunakan dijadikan sebagai hewan kurban. Bahkan tentu dua binatang ini bagus. Mau korban jantan bagus, korban betina bagus. Nah dalam fikih itu ada pembahasan afdal, yang paling bagus mana. Baru kalau ditanya paling bagus, yang jantan lebih bagus dari yang betina. Tapi betina itu juga bagus. Jadi istilah bukan istilah, hukum di sini hanya afdaliyah, yang terbaik. Kalau dikatakan terbaik berarti membandingkan dua hal yang baik. A baik, B baik, mana yang lebih baik? Ini bukan baik dengan buruk. Jadi kalau ada hewan kurban yang betina, bagus. Tapi kalau ingin tanya mana yang lebih bagus, jantan memang lebih bagus, betina juga bagus. Ya kalau ada pilihan, selagi ada pilihan, pilihlah yang terbaik. Tapi kalau memang itu lagi yang ada, tak usah dipermasalahkan. Karena itu pun juga boleh dan bagus untuk dikorbankan walaupun binatangnya betina. Satu ekor kambing Bapak Ibu tentu hanya boleh untuk satu nama. Satu ekor kambing hanya boleh untuk satu nama. Satu ekor sapi hanya boleh untuk 7 nama. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi satu ekor kambing tak boleh diberikan nama 2 orang. Ini korban kami untuk 2 orang, satu ekor kambing, nggak boleh, namanya cuma satu. Ini sapi untuk kami 10 orang, 20 orang, nggak boleh, nama mesti cuma untuk 7 orang. Lah, ada sebagian yang mengatakan boleh, ini keliru. Bahkan mereka pakai dalil Nabi pernah menyembelih 2 ekor kambing. Kemudian di sini sahih, Nabi mengatakan ini adalah sembelihan Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ini korban dari Muhammad, keluarganya, dan untuk umat Nabi Muhammad. Wa man lam yutahi min ummati, dan orang-orang yang tak kurban dari kalangan umatku yang tak mampu. Nah ini bukan mengatasnamakan, ini namanya kirim pahala. Kalau menserikatkan orang lain dalam pahala boleh. Jadi misal kita sendiri korban atas nama kita, ini kambing atas nama saya satu sendiri, tapi dalam hati ya Allah, pahala kurban ini saya bagikan juga untuk keluarga, untuk ayah ibu, untuk fulan, bahkan dibagi untuk berapa banyak orang pun boleh. Ini kelebihan agama kita Bapak Ibu. Kalau untuk bagi pahala itu nggak sama dengan bagi-bagi uang. Bagi uang itu agak mudah, pemahaman kita ini kalau dibagi bisa, ini kok dibagi banyak bisa pahala. Dalam urusan pahala itulah hebatnya Allah. Nah, bisa dibagi untuk banyak orang. Bahkan Nabi 2 ekor kambing pun bisa untuk satu umat. Itu namanya bagi-bagi, niatkan untuk istirah pahala, menggabungkan, membaurkan, mengikutkan orang lain dari segi pahala. Itu diperbolehkan. Tapi kalau atas nama sesuai dengan aturan itu. Orang yang berkurban wajib niat, wajib berniat kurban. Lah minimal niat itu tentu dengan hati. Jadi niat dalam hati itu cukup. Paling afdal dia niatkan dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Niat itu bisa dikerjakan ketika binatang sudah ada, atau ketika membawanya ke masjid, atau ketika dia menyerahkannya kepada wakil. Nah ini kan bisa. Kita pengurus kan itu wakil panitia. Nah pada waktu itu menyerahkan uang, tolong berikan. Nah itu namanya sudah menyerahkan, mewakilkan niat kita pada orang lain. Nah jadi nggak harus dia nampak dulu binatangnya, kemudian ada, bisa diwakilkan. Kemudian ketika menyembelih hewan kurban, bagi yang berkurban kalau dia laki-laki dianjurkan nyembelih hewan kurban itu sendiri. Kalau bisa dia yang potong, yang
dianjurkan untuk diwakilkan. Dianjurkan juga bagi orang yang kurban menghadiri binatang kurbannya. Itu Nabi perintahkan pada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, kamu datanglah ke hewan kurbanmu dan tengok hewan kurban kamu. Nah ini hukumnya sunnah. Tapi kalau tak hadir ya sah saja. Tapi sunnah datang dan menghadiri, menengok hewan kurban. Sebaiknya Bapak Ibu jauh-jauh hari dari hari kurban itu ditentukan panitia yang akan menangani kurban. Termasuk tentu yang diatur siapa yang menyembelih, siapa yang menguliti, siapa yang membagi-bagikan, itu dibagi panitianya. Dan sejak awal tentukan pula kira-kira biaya operasionalnya. Dari awal atur, ini dari 1 ekor sapi operasionalnya 2 juta misal. Dari 1 ekor sapi misal operasional 1 juta, 2 juta, atur dari awal. Nah sehingga nanti dari operasional itulah diambil upah untuk tukang jagal, tukang mencincang, tukang menyembelih, apalagi segala macam itu. Jangan diambil dari biaya, jangan dijadikan upah hewan kurban itu untuk panitia dan petugas, karena haram hukumnya menjadikan hewan-hewan kurban itu menjadi upah. Nah ini yang menjadi aslinya Bapak Ibu. Dulu kurban itu bukan macam kita. Kurban itu aslinya tanggung jawabnya setiap orang. Kurban di masjid itu adat kita Indonesia, Malaysia, Brunei, itu adat kita. Tapi di tempat-tempat lain negara luar, Asia Selatan, Pakistan itu masih kurban itu sendiri-sendiri. Jadi setiap rumah itu korban depan rumah masing-masing. Dia yang cari sapinya, dia yang potong, dia yang cincang, dia yang sembelih. Nah Sayyidina Ali radhiyallahu taala mengatakan, kami tidaklah menjadikan hewan kurban dagingnya itu menjadi upah. Tukang jagal kami berikan upahnya dari kami, dari uang sendiri. Jadi bagi kita yang memang mau kurban itu sempurna, jangan kita jadikan sedikit pun hewan kurban itu menjadi bahagian upah. Nah termasuk yang perlu diperhatikan, panitia kurban itu sebaiknya jangan diberikan kupon khusus. Sebaiknya, ini bukan mengatakan langsung terlarang dan haram, tidak, tapi ada terindikasi. Terindikasi, panitia ini kan bahasa lainnya pekerja. Terindikasi nanti kalau dia dapat kupon khusus panitia, terindikasi mendapatkan itu karena kerja. Kalau mendapatkan karena kerja, itulah bahasa lain dari upah. Tapi kalau memang ada upah di luar itu, dari operasional sudah diberi untuk tukang jaga, untuk panitia juga sudah diberi upahnya, misalkan per orang dapat 50.000, setelah itu diberi daging, tidak ada masalah karena upahnya sudah jelas bukan dari daging. Ini namanya bukan upah. Tapi yang masalah itu ada kupon khusus, maka terindikasi. Nah terindikasi ini kita tak bisa katakan langsung terlarang, tapi kurang baik. Akhirnya nanti kita yang sebagai panitia tak sempurna menjalankan amanah yang dititipkan oleh orang-orang yang berkurban. Jadi ini hal yang termasuk perlu kita perhatikan. Jadi tak boleh menjual daging kurban. Lah Bapak Ibu, termasuk kulit itu tak boleh dijual kecuali mungkin menjadikan solusi seperti itu. Asli daging hewan kurban itu kalau kurbannya sunnah, orang kaya, orang miskin boleh untuk memakan daging kurban. Tapi orang kaya perbedaannya daging kurban itu sampai kepada mereka menjadi hadiah. Kalau untuk orang miskin menjadi hak milik. Apa bedanya nanti? Bedanya bagi orang miskin kalau daging kurban itu sampai ke tangan mereka, orang miskin boleh memperjualbelikannya selepas itu. Tapi orang kaya tak boleh. Bolehnya hanya untuk menikmati, makan dan dihidangkan kepada tamu. Kalau dijual orang kaya tak boleh. Nah itu beda sampainya barang kepada orang kaya dan orang miskin mengenai hewan kurban. Nah kalau mengenai kulit tadi, sebaiknya kalau memang tak ada yang mau memanfaatkan, nah sebelum kurban itu panitia masjid bagusnya mendata orang-orang miskin. Ada 5 orang, maka panggil mereka, beritahu, ini kalian punya hak nanti kulit kurban, tapi biasanya tidak ada yang mau. Kami tolong jualkannya.
sampaikan mereka, kami tolong jualkan. Nah selepas itu uangnya baru serahkan mereka. Ada memang sebahagian ulama yang membolehkan jual dulu tapi asal serahkan kepada mereka. Tapi ini fatwa yaitu sudah darurat kalau mau dipakai. Yang sebaiknya tadi panggil mereka, kumpulkan mereka, karena itu memang haknya orang miskin boleh jual. Lah kita kan cuma wakil panitia. Nah, untuk itu kita minta tolong sampaikan pada mereka, kami nolong kalian, kami jualkan. Ya kalau tidak mau jual sendiri, pastinya orang itu senang menerima uang. Ini cuma sebagai proses untuk lebih hati-hati di dalam kurban. Panitia kurban itu kedudukannya hanya wakil. Pada dasar aslinya ia menjalankan apa-apa yang diarahkan oleh orang berkurban. Tapi umumnya kita di masjid itu sudah dipasrahi total oleh orang kurban. Maka bagi panitia sebisa mungkin berbuat adil dalam membagi, walaupun tidak ada aturan baku dalam pembagian. Bukan berarti harus rata, tidak, tapi mesti dia bijak dalam membagi hewan kurban. Bapak Ibu, dalam kurban itu ada dua amal. Yang pertama, kurban itu amal tersendiri. Yang kedua, membagi hewan itu amal tersendiri, namanya sedekah. Jadi kalau ada orang menyembelih hewan kurban, itu sudah dapat pahala kurban. Yang wajib untuk dia adalah membagi daging hewan kurban itu, walaupun sedikit, tapi syaratnya dibagi dalam keadaan mentah. Tak boleh seperti akikah. Kalau dia bagi dalam keadaan mentah, walaupun sedikit, walaupun hanya kepada satu orang miskin, ada satu orang korban satu ekor sapi misal, yang dibagikannya cuma 2 kilo, yang 100 kilo dimakannya seorang. Sahkah korban seperti ini? Kalau ditanya sahnya, sah. Tapi dia yang seperti ini dapat pahala kurban cuma sedekah 2 kilo. Tapi bagi orang yang dia kurban kemudian dia sedekahkan semua, maka orang seperti ini dapat pahala kurban dan sedekah 100 kilo. Nah, jadi kurban itu amal tersendiri, sedekah itu amal tersendiri. Jadi minimalnya untuk dianggap sah dia bagikan walaupun sedikit. Nah, dianjurkan bagi kita yang kurban itu kalau mau mengambil bahagian jangan lebih dari 1/3, itu anjuran. Bahkan kalau bisa bagikan yang semuanya sebanyak mungkin, ambil sedikit untuk berkah. Nah, terutama dalam hadis Kabin ambil hatinya. Nah, banyakkan kurban, banyakkan bagi, maka nanti semakin banyak pahala sedekahnya juga akan semakin besar. Kalau kurbannya jelas dia dapat selagi syarat minimal daging mentah itu dia bagikan walaupun pada satu orang miskin. Nah, ini Bapak Ibu, waktu kita yang singkat. Ini baru sedikit beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa hukum dan pembahasan dari kurban. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami malam ini tidak bertanya secara fikih, cuma titip pesan saja. Di akhir Ramadan namanya zakat fitrah. Ditentukan ada 51, ada 49, ada 47, terakhir 39 ini. Hukumnya wajib, tapi ada ketentuan di dua, 51, 56 sampai pada 39 ini. Sah, hukumnya wajib. Sementara di ujung, di awal, di belakang ada obat, hukumnya sunnah. Apakah ini sunnah muakkad atau sunnah tidak tahu, pokoknya sunnah dalam fikih. Ini seluruhnya sama, 2.800.000 diatur oleh pengurus masjid dan panitia korban. Apakah tidak mungkin terpikir oleh kita ini? Itu membuat satu variasi 2.800.000, 2.700.000, 2 juta sekian sampai pada 1.900.000, sehingga pemulungnya sama dengan orang dari sana. Pejabat rendah ini, RT ini tidak sama dengan Pak Camat, dengan bupati, dengan wali kota. Ini titip pesan, ini titip pesan. Ini kalian keempat saya berpesan ya. 2 kali sama Ustaz, 1 kali sama Ustaz Nison, Dr. Nison, keempat sama Dr. Saidul Amin, Rektor UNRI. Coba rektor berbicara di forum. Kalau Lumansa berbicara nanti tidak laku, karena dia tidak punya. Jangan ada saya mohon kepada Ustaz malam ini bukan untuk menjawab. Saya sebagai jemaah cuma titip pesan. Apakah tidak mungkin
dilakukan. Ini kan semuanya 2.800.000 sudah. 2.800.000 sampai kalau kita survei nggak sama status ekonominya. Ada gede kecil, ada gede besar, ada pejabat, ada RT, ada RW. Pak RW itu sama dengan RT. 2.800.000 juga. Hanya ini satu baru terjawab, tapi titik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu seperti yang beliau sampaikan, pesan bukan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya di antara kurban tadi ini pembahasannya ada pembahasan fikih, ada pembahasan afdhaliyah yang terbaik. Ya, kurban itu bukan tergantung ekornya, jumlah ekornya. Kurban itu semakin besar bobotnya tentu semakin besar pahala. Jadi maksudnya tadi memang kembalilah pada kemampuan masing-masing. Ya, semakin kita diberi kemudahan, ya semestinya kita korban yang tentu tidak harusnya sama dengan orang yang ekonominya berbeda dengan kita. Nah itu memang ya seperti satu ekor sapi yang bobotnya misalkan 1 ton, ya tentu berbeda pahala dengan yang sama-sama 1 ekor tapi beratnya cuma 100-200 kilo. Beda pahala karena yang dihitung dalam kurban itu memang jumlah berat bobot dagingnya. Jadi bukan hanya jumlah-jumlahan berapa ekor untuk masjid. Sekarang ini ada satu hal yang kurang baik juga, masjid itu berlomba dalam jumlah ekornya, tapi kurang memperhatikan kualitas. Ditengok berapa? Rupanya kurus-kurus 70-80 kilo. Berapa ekor di masjid situ? Oh kami 50 ekor, kecil-kecil. Ada satu masjid mungkin cuma 10 ekor, tapi rupanya 1 ekornya 1 ton. Jauh lebih baik mereka dari kita. Karena memang dalam hal korban itu sebenarnya amal agama tadi kualitas terbaik, pahala juga akan semakin baik. Ya kembali pada kemampuan tadi. Kalau memang mampunya cuma batasan 70-80, ya itu kemampuannya tentu dihargai mahal juga oleh Allah. Jadi sedekah dan kurban itu Nabi pernah ajarkan pada para sahabat. Nabi ketika Abu Bakar, Sayyidina Umar datang untuk mensedekahkan harta, Nabi gak pernah tanya berapa sedekah kamu, tapi yang Nabi tanya yang kamu tinggalkan di rumah, sisanya berapa. Jadi kurban itu yang dihitung persentase. Nah jadi bukan jumlah yang disedekahkan, tapi berapa yang sudah kita korbankan, itu sesuai nama. Nah semoga dari masukan tadi bisa kita tingkatkan setiap tahunnya mengenai kurban, baik diri kita maupun di kawan-kawan di masjid. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kalau tidak melihat ekor misalnya, boleh nggak Ustaz secara syar'inya? Jadi orang berkorban 1 ekor sapi tapi bobotnya besar, katakanlah mungkin harganya sampai 40 juta, itu kan donasi dagingnya kan banyak Ustaz. Nah tapi itu kan terdiri dari jamaah, katakan itu lebih dari 7 orang, itu gimana Ustaz? Mau dijelasin Ustaz? 1 ekor sebesar apapun bobotnya hanya untuk 7 orang. Nah, tak bisa lebih. Jadi entah itu 1 ekornya sapi, kerbau ataupun onta, ini satu status. Jadi sapi, onta dengan jenisnya. Kalau onta ada jenis bunuk 1, bunuk 2 itu jenisnya. Kalau sapi punya jenis, nanti kerbau. Maka maksimal orang yang berserikat dalam kurban di 1 hewan itu hanya maksimal 7 orang. Ini maksimal Bapak Ibu ya. Tapi kalau kurang dari 7 boleh. Kalau lebih ya. Ustaz datang ke masjid panitia, kami korban sapi atas nama 3 orang, boleh. 3 boleh, lebih dari 7 ya nggak boleh. Misalkan ada orang mau 1 sapi untuk berdua, boleh, silakan. Yang nggak boleh 1 sapi 8 orang, harus ada 1 yang mundur. Nah jadi kalau bobotnya 1 ton sekalipun tetap cuma untuk 7 orang. Nah cuma bedanya di situ pahalanya yang berbeda. Karena ini namanya sedekah kan, sedekahnya orang yang 10 juta beda dengan sedekah 100 juta. Pahala 100 juta besar lah daripada 10. Bagi kemampuan yang dihitung dari 1 orang yang sama ya. Tapi kalau orang yang berbeda memang nanti berbeda Allah nilai dari berapa yang Anda punya, ditinggal itu beda. Jadi dalam 1 orang yang sama, saya mau sedekah 10 juta dengan saya sedekah 100, mana yang besar pahala? Besar 100 juta. Beli sapi yang harganya 20
juta dengan mengkorbankan sapi harga 200 juta, besarlah pahala 200 juta. Jadi ini dari segi pahala. Kemudian nggak apa-apa dilewatkan sedikit waktunya. Bapak Ibu, mengenai kurban juga termasuk. Ini ada beberapa pertanyaan di beberapa masjid, ada kasus, tapi bukan kasus, ini ada masalah. Ada sebahagian jemaah itu yang mengatasnamakan almarhum. Apakah boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Dalam mazhab Syafi'i ini ada ikhtilaf ya. Pendapat yang paling kuat atau qaul mu'tamad dalam mazhab kita, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu boleh dengan syarat orang yang meninggal itu dulu pernah berwasiat. Jadi misal ada orang, nah kalau nanti kamu ada duit rezeki korban atas nama bapak ya, nah itu wasiat kamu. Jadi boleh. Tapi kalau tak pernah wasiat, dalam mazhab Syafi'i fatwa dan yang mu'tamad, yang paling kuat, yang terpakai dalam fatwa mazhab itu tidak sah. Tapi ini ikhtilaf. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Nah kalau menurut saya, kok ada dulu jemaah kita yang agak bersikarenya, saya nggak mau kecuali nama bapak, terima aja. Boleh, ada ulama yang membolehkan. Ini orang bekas bersikeras pula kan. Tapi ada solusinya. Kalau ingin aman, kok dulu orang tua saya itu nggak ada wasiat, bagaimana? Pakai nama Anda, kirimkan pahala untuk orang tua. Itu solusi. Jadi kirim pahala sempurna. Namanya kita, korban atas nama kita, catat itu. Kita hidup negara, catat nama kita. Baru niatkan pahala untuk orang tua. Jadi perginya kirim pahala. Lah kalau yang seperti ini sepakat ulama membolehkan. Tapi kalau tadi belum ada wasiat, terjadi ikhtilaf, mayoritas atau bahkan bukan mayoritas, pendapat yang kuat dalam mazhab kita tidak sah kalau tidak ada wasiat. Sedikit juga ada masail. Apakah boleh menggabungkan niat yang berbeda dalam satu hewan kurban? Mohon maaf, contoh di situ ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satu dari 7 orang itu ada yang niatnya akikah. Boleh kan? Secara hukum boleh. Karena setiap orang itu sudah dihitung berkorban dengan hitungan hewan masing-masing. Jadi satu nama itu sudah dihitung satu hewan seperti kedudukan 1 ekor kambing. Ini kalau dibahas boleh atau tidaknya, ya silahkan. Tapi kalau untuk bagus atau tidak, akikah dengan kurban itu Bapak Ibu waktunya, untuk kurban itu waktunya sempit. Akikah itu waktunya longgar. Nah mestinya dia pisahkan. Akikah itu bisa kapanpun. Sedangkan untuk kurban batasannya cuma 4 hari. Kalau ingin, kalau bisa, sebaiknya dipisah saja. Tapi kalau ditanya boleh, boleh saja. Bahkan ada pula orang yang lebih aneh lagi. Dia bawa 1 ekor kambing, kemudian dia katakan 1 ekor kambing ini saya niat akikah plus korban. Boleh kan? Ada pula orang macam itu. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi ikhtilaf. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak sah. Kurbannya tak sah, akikahnya juga tak sah. Karena itu tidak jelas mana kurbannya, mana akikahnya. Tapi menurut Imam Romli boleh. Nah ini memang namanya ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu amal kita kan dipermasalahkan. Menurut sebahagian sah, menurut sebagian ulama lain tidak. Ya tentu tidak nyaman. Kalau ingin nyaman bisa. Ini korban atau akikah. Pisahkan dengan jelas kalau ingin aman. Tapi kita perlu tahu ikhtilaf itu supaya tak mudah menyalahkan amal orang lain. Ada juga yang bersikeras seperti itu, ada juga ulama yang memperbolehkannya. Bahkan ikhtilafnya di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Nah ini mungkin Bapak Ibu waktu yang bisa kita bahas sedikit mengenai kurban. Nah kalau memang ada yang tidak bertanya, nanti saya luangkan sedikit waktu selepas Isya. Tapi mungkin forumnya akan lebih santai. Demikian mungkin yang bisa dibahas. Semoga berfaedah. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum